Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan sukacita-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menyembah Engkau, untuk kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan pujian datang Roh Kudus. Haleluya. Amin Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Basuhlah kami dengan minyak-Mu yang baru Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Datang Roh Kudus, ampun. Amin. Dengan minyak yang baru mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi hingga biar aku nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Amin.
Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang di rumah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita akan pujian lebih dari pemenang. Amin. Bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Karena Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Mari dari rumah kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Siapa yang dikalahkan? Oleh masa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadahlah panjingan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau Yesus siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ibadahlah panjingan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibadahlah panjingan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes. Mari kita angkat pujian. Tuhan, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yes. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, pengharapan kami Tuhan, pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Yes. Sukacitaku, kekuatanku saat menyembah-Mu. Pengharapan
sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Amin. Amin. Kekuatanku saat ku menyembahmu. Pengharapanku,
yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil di dalam hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi Bapak Gembala Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berikanlah kami telinga seorang murid untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar menjadi remah dalam hidup kami, dan kami melakukan apa yang kami dengar dengan firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan yang akan menuntun hidup kami, yang akan membawa hidup kami ke jalan-Mu Tuhan, ke surga-Mu Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, dan urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada minggu pagi pada hari ini tanggal 30 Agustus kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang menjadi keselamatan bagi kita, kebenaran Tuhan yang menjadi jalan kebenaran yang akan ditunjukkan bagi setiap kita untuk terus bisa menjalani kehidupan ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah berperan dalam menyempurnakan gerejanya. Berperan dalam menyempurnakan gerejanya. Setiap orang percaya Anda dan saya diminta berperan. Amin Bapak Ibu. Berperan apa? Berperan di dalam gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan adalah rumah Tuhan. Gereja Tuhan adalah biji mata Tuhan. Gereja Tuhan adalah alat untuk menyebarluaskan kerajaan surga sampai ke ujung bumi. Dan ketika kita berperan di dalam gerejanya, Tuhan menginginkan setiap kita berperan sampai penuh, yaitu sampai menyempurnakan gerejanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kata sempurna artinya adalah utuh, lengkap segalanya, tidak bercacat dan bercela. Artinya apa Saudara? Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu di dalam menunjukkan peran kita tersebut, sesuatu itu bisa berhasil, sesuatu itu sampai berhasil hingga tuntas, hingga selesai pekerjaannya. Mission accomplished. Itu namanya sempurna. Tuhan ingin setiap kita berperan dengan sempurna di dalam gerejanya. Kata yang dipakai seringkali adalah metamorpho, Saudara. Mirip dengan seekor ulat, ya. Seekor ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Itu adalah proses yang sempurna. Dari ulat yang jelek, ya, Saudara, menjadi kupu-kupu yang indah. Itu harus melewati proses demi proses. Tetapi proses bila dilalui dengan baik akan menghasilkan satu yang sempurna. Yesus berkata pada murid-muridnya, Anda dan saya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Dia juga berkata, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini adalah panggilan Yesus bagi para muridnya. Panggilan Yesus bagi seorang yang kaya, Saudara. Ya, kalau ingin sempurna, ikutlah, tinggalkan segalanya. Rasul Paulus pun menambahkan demikian, Saudara. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang sama-sama, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus pasal 13. Kerinduan Paulus adalah sempurna, menyempurnakan gerejanya, menyempurnakan tujuan Tuhan di muka bumi, yaitu mendirikan kerajaannya. Bagi gerejanya, saya ulangi Bapak Ibu Saudara, bagi gerejanya, gereja Tuhan, kesempurnaan itu adalah kemuliaan. Bagi gereja Tuhan di muka bumi ini, karena gereja hanya ada di muka bumi ini sebelum dia datang kedua kali, kesempurnaan itu artinya adalah kemuliaan. Haleluya, kemuliaan. Kemuliaan bagi siapa, Saudara? Kemuliaan bagi Dia sang pemilik gereja ini. Artinya ketika kita berperan,
bukan memuliakan institusi gereja, bukan memuliakan organisasi gereja, tapi kalau kita berniat menyempurnakan gerejanya, maka goalnya adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang dunia berkata demikian. Ya, seorang teman berkata, kalau kamu ingin sukses, kamu apapun suksesnya dalam bisnis, pendidikan, pelayanan, maka kita harus memperbesar kapasitas kita, memaksimalkan kemampuan kita. Ya, tetapi memaksimalkan kemampuan belum final kalau belum sempurna, saudara. Dan ingat, sempurna adalah untuk kemuliaan. Karena bisa saja kita memaksimalkan, memperbesar kapasitas kita, kemudian akhirnya kita jatuh pada peninggian diri kita. Itu bukan kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Kesempurnaan adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu ditinggikan. Kemuliaan Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu nampak nyata dalam kehidupan kita, saudara? Kemuliaan Tuhan paling gampang ketika kita nanti dipanggil pulang ke surga. Kita bisa berkata dengan yakin bahwa aku akan berada di hadapan Tuhanku Yesus Kristus muka dengan muka. Bahkan Dia akan memberi mahkota kepadaku, mahkota kemuliaan ketika aku dipanggil pulang ke hadapan Dia. Adakah setiap kita berani berkata demikian? Kalau kita sudah berani berkata demikian dengan sepenuh keyakinan, berarti kita mendekati kemuliaannya. Kita mendekati kesempurnaan gereja yang ada dan sana. Namun seringkali yang terjadi adalah kita ragu-ragu, kita bimbang. Kita tidak bisa setiap waktu memperkatakan iman kita seperti itu. Kadang-kadang ketika kita sedang jatuh, kita menjadi ragu-ragu. Timbul dalam keraguan dalam diri, kadang kita bisa masuk surga, saya bisa masuk surga ya. Berhadapan muka dengan Dia yang tidak bercacat dan tidak bercela itu. Oleh karena itu, saudara, yang penting bagi setiap kita, ketika kita sungguh-sungguh ingin ya, sempurna di dalam perkenanannya, sempurna di dalam peran kita dalam gereja, yaitu mengutamakan kemuliaannya, kita harus punya pengharapan. Itulah yang namanya proses. Pengharapan harus kita miliki saat ini. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa Allah yang sempurna akan menyempurnakan kita yang tidak sempurna ini. Karena kita tidak mampu sempurna dengan kekuatan kita, saudara. Maka perlu pengharapan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose demikian, Kolose 1 ayat 27 sampai 28. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita perlu memiliki pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Kristus. Kenapa? Karena Dia sumber segala kemuliaan itu. Betapa kayanya kemuliaannya. Haleluya, inilah yang dikatakan oleh Paulus, satu rahasia yang besar, satu rahasia Kristus sendiri yang harus terus-menerus digali oleh Rasul Paulus dan Anda dan saya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar boleh mengerti rahasia kemuliaannya, itu kesempurnaannya. Dan Paulus berkata, kita akan bisa mengerti, mengenal rahasia kesempurnaannya kalau kita menjadi ahli-ahli warisnya, ahli-ahli waris yang menerima warisan dari Kristus sendiri. Dan tidak lain kalau kita menjadi anggota tubuhnya di dalam Efesus 3 ayat 1 sampai 6. Adakah kita siap menjadi anggota tubuh Kristus, melekat kepada cabang, melekat kepada kepala, yaitu Kristus sendiri? Tujuan khotbah ini adalah membuat jemaat tahu kekayaan kemuliaan menjadi gerejanya, membuat kita sungguh-sungguh tahu kekayaan kemuliaan. Mari kita belajar dari pengajaran Paulus pada jemaat di Roma, saudara. Bagaimana menjadi kekayaan kemuliaan bagi gerejanya. Kita siapkan bacaan kita dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 30. Haleluya. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri,
tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Haleluya, amin buat firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, bagaimana menjadi kekayaan kemuliaan bagi gerejanya? Yang pertama adalah kita mau mengalami penderitaan. Mau menerima penderitaan adalah anugerah. Penderitaan sebagai anugerah. Di ayat 18 dikatakan demikian, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. King James Version menuliskan, for I reckon that suffering of this present, I reckon, aku sudah menghitungnya. Paulus sudah menghitung-hitung. Paulus sudah mereken, sudah menjumlahkan, mengurangi, menambahkan, menghitungnya dengan sempurna, bahwa dia itu mampu menanggung penderitaan yang akan dia alami. Penderitaan di sinilah penderitaan bukan karena kesalahan dia, tapi penderitaan yang disebabkan dalam pemberitaan Injil Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita ditanya apakah kita mau mengalami penderitaan, otomatis semuanya secara wajar mengatakan aku tidak mau mengalami penderitaan. Kenapa? Karena penderitaan orang benar itu tidak bisa diminta seturut kehendak kita. Namun kalau Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, respon kita adalah menerimanya sebagai anugerah. Kenapa? Karena kita ini sudah disatukan di dalam penderitaan Kristus, dan Kristus sudah menjalani penderitaan itu, dan Kristus sanggup, dan Kristus menang. Otomatis kita pun adalah pemenang atas penderitaan-penderitaan kita. Apalagi kalau kita mengenakan atribut kita sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Paulus dengan tepat menyadari hal ini, sudah menghitungnya, sudah memperkirakannya. Anak Allah tidak mungkin kalah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap kita saat ini diselamatkan oleh anugerah. Tuhan pertama kali menyelamatkan roh kita, menebus roh kita dari masa lampau yang hidup dosa menjadi hidup di dalam kemenangan, di jalan kemenangannya. Kemudian yang sedang berproses saat ini adalah Kristus menebus jiwa kita, main kita, pikiran kita tundukkan, kita makan firman Tuhan, kita beribadah, kita berdoa. Itu Kristus sedang menebus jiwa kita. Kalau kita tidak pernah beribadah, kalau kita tidak pernah berdoa, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka dipertanyakan bagaimana penebusan Kristus atas jiwa kita. Apakah kita mengizinkan jiwa kita ditebus oleh Kristus? Dan yang berikutnya yang akan datang adalah penebusan daging kita. Ya, penebusan daging itu yang terakhir, saudara. Ketika kita sudah mengalahkan kedagingan kita, sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka kita sungguh-sungguh mengalami penebusan roh, jiwa, dan tubuh kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, miliki pengharapan sebagai anak-anaknya. Ayat 21-23, anak-anak Allah, pengharapan akan satu kualitas, ya, sebagai anak.
Positioning kita dirubah dari budak menjadi anak, saudara. Haleluya, haleluya. Satu kali, saudara, ada seorang pengembara ya, sampai di sungai Mississippi di Amerika Serikat, saudara. Dan dia tidak menemukan jembatan dan dia melihat ada gunung es di sana. Bagaimana dia menyeberang, dia bingung, saudara. Tetapi kemudian dia melihat bahwa sungai Mississippi itu tidak seperti biasanya, tetapi seperti kaku, itu tebal, dan ternyata dia lihat itu sudah membeku, sudah permukaan sungai ini membeku. Namun pengembara ini ragu-ragu untuk menyeberang. Kenapa? Karena dia berpikir dia tidak tahu ketebalan es ini. Dia berpikir nanti tahu-tahu di tengah-tengah dia akan kecemplung masuk dalam es dan membeku mati, saudara. Maka yang dia lakukan adalah dia pelan-pelan sambil merangkak, saudara. Merangkak pelan-pelan sambil megang-megang ketebalannya kuat atau tidak. Ketika dia sedang merangkak, dia mendengar bunyi derap kereta kuda di belakang dia. Dan ketika dia menoleh, ada sebuah kereta ditunggangi oleh saisnya, kusirnya sedang menghilang kereta ini dengan cepat di belakang dia. Dan akhirnya tentu saja kereta itu menyalip dia. Dan pada saat itu dia tahu bahwa kereta ini sudah sampai di seberang sana dengan selamat, dan dia masih ada di tengah, sebelum tengah-tengah, saudara. Kenapa? Apa yang menjadi perbedaan antara orang ini dan orang yang merangkak tadi dengan orang yang mengendarai kereta? Orang yang mengendarai kereta tadi sudah tahu, sudah yakin bahwa dia bisa menyeberangi, dia tahu mengenal ketebalan es itu, dan dia sanggup melewatinya tanpa kecelakaan apapun. Tahu kekuatan lapisan es itu, sedangkan orang yang tadi yang merangkak ini orang yang tidak tahu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikian juga perjalanan iman kita. Paulus berkali-kali berkata, aku tahu. Itu tahu berasal dari pengenalan kita akan Tuhan. Kita berani berkata tahu, bergantung kepada taraf pengenalan kita akan Dia. Dan itu tentunya berbeda-beda. Tetapi harapkanlah seperti seorang menunggang kereta tadi. Dia sungguh-sungguh tahu, mengenal medan juangnya. Demikian juga kita perlu tahu Kristus sebagai jalan kita. Jalan yang kita lalui adalah dalam Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia, kita bisa mengenal Dia lebih baik, dan kita tidak ada lagi keraguan-raguan untuk berjalan bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Jalannya adalah jalan salib, dan itu adalah anugerah bagi setiap kita. Bagaimana menjadi kekayaan kemuliaan bagi gerejanya? Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30, kita harus terima penolong yang baru. Ayat 23 sampai 27, ada penolong yang baru, Parakletos yang lain, ya, yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus disebut Paulus sebagai karunia sulung bagi setiap orang percaya. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Parakletos selain Yesus, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kita, menolong kita. Roh Kudus adalah uang muka bagi penebusan total atas kehidupan kita. Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita, memberi daya saing, memberi kekuatan, memberi karunia-karunia-Nya untuk kita bisa tetap bertahan, dan sekaligus kita memiliki pengharapan bahwa kemuliaannya disediakan bagi setiap kita. Pengharapan kita pasti dan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena dijamin oleh karunia sulung, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu Paulus menasihatkan jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4:30-32 katakan demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi bagian kita, yaitu kita menerima penolong yang lain, karena kita tidak mampu untuk masuk dalam kemuliaannya, untuk menjadi sempurna, menyempurnakan gereja. Bagaimana menjadi kekayaan kemuliaan bagi gerejanya? Yang ketika kita harus tahu kepastian rencana, bahwa kerencanaan itu pasti tidak pernah berubah, saudara. Tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam melaksanakan janjinya itu. Hal ini ditentukan terjadi bagi mereka yang mengasihi Dia, yang taat kepada Dia, yang trust and obey, taat dan mengasihi Dia.
percaya dan taat kepada Dia, maka kita akan menjadi sangat tahu akan kepastian rencananya, kepastian rencana Allah atas kehidupan setiap kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita sungguh-sungguh mau menyempurnakan gerejanya? Adakah kita mau berperan di dalam kesempurnaan gerejanya? Kalau kita mau berperan di dalam menyempurnakan gerejanya, kita harus mengenakan Roh Kudus selalu. Kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan kita sungguh-sungguh percaya, tahu bahwa kehendaknya adalah sempurna, dan kita memiliki pengharapan akan kemuliaan itu, dan percaya sungguh bahwa jalan kehidupan kita adalah bersama dengan Dia. Walaupun mengalami penderitaan, kita harus katakan penderitaan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kemahatauan Tuhan membuat mereka dipanggil, dipilih, dan dipermuliakannya. Tetapi lawan sebagai ketamakan kita, egoisme kita, itu akan menghancurkan kepastian rencananya bagi setiap hidup kita. Kembali ke tangan kita masing-masing, orang-orang percaya. Kita bukan robot, kita diberi kehendak bebas. Kalau kita sungguh-sungguh mau menerima, seperti Paulus menerima, seperti orang-orang kudus mau menerima hal ini sebagai satu kebenaran, maka kita akan dipanggil masuk dalam kemuliaannya. Tapi kalau kita berkata tidak mau, aku tidak perlu penolong yang lain, aku hanya perlu usaha sendiri saja, aku cukup puas dengan diriku sendiri, kemampuanku hebat, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada kesempurnaan. Seberapapun besar dan hebat dan kekuatan dan kapasitas kita, tetap tidaklah bisa mencapai yang sempurna. Karena yang sempurna adalah ketika kita memuliakan Dia sebagai Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mendatang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menjelaskan bagi kami semua bahwa kita semua diberi peran dan tanggung jawab untuk menyempurnakan gerejanya, biji mata Tuhan di muka bumi ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk berperan aktif Tuhan, karena kami ini anak-anak-Mu, anak-anak Allah yang mendapat hak waris dari Engkau sendiri Tuhan. Biar kami tidak mempermalukan Engkau sebagai Bapa kami yang mulia dan kudus itu Tuhan. Ajar kami Roh Kudus terus berperan, ajar kami Roh Kudus terus mengejar kemuliaan itu Tuhan, dengan menundukkan diri kami Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan, dan berkata kekuatan kami hanya pada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau senantiasa memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tetap rendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik dan mengerti setiap persoalan dan pergumulan setiap kita, khususnya kita saat ini ada dalam masa pandemi corona ini Tuhan. Mari berdoa untuk pemerintah yang ada, pemerintah untuk diberikan hikmat marifat dari Tuhan sendiri. Oh, mari Roh Kudus Kau bekerja bagi presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri, pemerintah pusat dan di daerah. Kau tolong setiap mereka Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka buat bersumber dari Engkau sendiri, dari hikmat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menghalau pandemi virus corona dari bumi Indonesia ini. Engkau akan memulihkan juga perekonomian Indonesia ini Tuhan, menjadi perekonomian yang indah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dan setia bagi kami Tuhan. Kami mau senantiasa bergandengan tangan dengan Engkau Roh Kudus, menyatakan kemuliaan-Mu di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati para medis, dokter yang bergerak dalam pengobatan. Beri kekuatan setiap mereka, beri pimpinan setiap mereka, agar Tuhan menguatkan mereka sehingga boleh menjadi teladan Tuhan. Terima kasih Kau jamah dan sembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, secara khusus untuk terdampak dari virus pandemi Corona 19 ini Tuhan. Mari jamah mereka, beri kesembuhan, beri pemulihan, sehingga mereka bisa pulih kembali, sehat kembali di dalam nama Yesus. Baik saudara-saudara seiman kami maupun orang-orang lain Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, beri ketaatan dan ketundukan bagi seluruh rakyat Indonesia buat peraturan pemerintah ini. Kami bekerja sama dengan pemerintah dengan baik, buat bergandengan tangan Tuhan, maka pemulihan akan terjadi buat Indonesia, buat provinsi kami Jawa Tengah, buat kota kami Semarang. Terima kasih Tuhan, Kau pun menjamah jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah, baik secara online maupun offline Tuhan. Kasih setia-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu melingkupi kami semua, membawa pembebasan,
Kemurahan-Mu membawa kekuatan bagi kami, keyakinan bagi kami, untuk kami meneruskan perjalanan kami di muka bumi ini dan menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.